Aku akan mencurahkan Rohku. 20 Maret 2021. Pada saat menyembah, Tuhan memberikan Yoel 2 ayat 28-32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Setelah bersyukur dan menyembah, Tuhan memberikan Wahyu 14. Spanyol. Lalu Tuhan memperlihatkan tulisan Spanyol. Dan setelah berdoa bagi Spanyol, Tuhan memberikan penglihatan. Ada seorang malaikat lalu masuk ke tempat doa dan membawa pedang, dan ada tulisan Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 9-13, kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap. Jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai ke kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun, keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus." Waktu yang terakhir. Lalu Tuhan membawa selempang berwarna putih, tertulis 1 Yohanes 2 ayat 18. Itu adalah pesan bagi kita bahwa hari-hari ini adalah sudah dekat. 1 Yohanes 2 ayat 18 berbunyi, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir." Indonesia. Lalu pada saat berdoa bagi Indonesia, Tuhan memperlihatkan tulisan cendana. Lalu di depannya ada penari-penari sinden. Setelah itu tampak di laut pantai selatan muncul pendopo-pendopo. Lalu Tuhan memperlihatkan beberapa tokoh, MNET, AB, AR, ARB, dan beberapa lainnya, yang melakukan kelicikan, pengkhianatan atas bangsa. Ketika berdoa untuk hal ini, di dalam penglihatan orang-orang yang Tuhan perlihatkan menjadi gemetar dan merasa takut seperti anak kecil yang meringkuk. Lalu Tuhan memperlihatkan sekelompok orang berbaju hitam, ada lambang Ka'bah, berbaju hijau, berbaju putih. Ini adalah roh agamawi yang berencana atas bangsa Indonesia. Lalu tim berdoa untuk hal ini. Lalu Tuhan memperlihatkan tulisan Bengkulu Hilir, dan tim berdoa untuk Bengkulu. Lalu tampak roh yang menyerupai leak, dan Tuhan memperlihatkan bahwa pejabat-pejabat bangsa ini mengambil sihir-sihir dan perdukunan dari berbagai negara, termasuk yang Tuhan perlihatkan Afrika Utara yang berhubungan dengan roh leak ini. Setelah itu tampak satu orang berpakaian APD atau alat pelindung diri
dia seperti menerima sesuatu bentuknya akar-akar dari orang, tapi ada tulisan Cina. Dan walaupun dia tertutup oleh APD, bentuk badannya kelihatan seperti salah satu pejabat, MNT, yang ditaruhkan di dalam hati. Ini seperti dia menyembunyikan diri dari kejahatannya dengan pakaian seperti itu. Argentina. Tuhan memberikan penglihatan ada tulisan Venezuela, Uganda, Argentina. Pada saat berdoa untuk Argentina, Tuhan perlihatkan seperti tikar yang digulung dan Tuhan memberikan firman Zefanya 3 ayat 6. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Lalu tampak dalam penglihatan, Tuhan sedang memegang cawan murka atas Argentina. Sebelum cawan itu dijatuhkan, tim berdoa menarik jiwa-jiwa. Saat berdoa untuk Argentina, Tuhan memberikan firman Yakobus 4 ayat 1-17. Lalu tampak ada lautan, dan dari laut itu muncul 3 piramid berwarna silver. Lalu di antara piramid itu, Tuhan memperlihatkan muncul pemain sepak bola, pebulu tangkis, dan pemain dari berbagai jenis olahraga. Lalu di baju mereka ada lambang-lambang Illuminati. Tuhan juga memperlihatkan Argentina seperti ladang jagung yang siap dipanen, tapi kekurangan air. Warnanya kecoklatan, seperti kekeringan. Uganda. Lalu Tuhan memperlihatkan di Uganda ada sungai yang panjang, tapi bentuknya kristal. Dan di pinggir sungai ada seorang perempuan berbaju pengantin duduk tersipu-sipu. Tetapi tidak ada air. Di situ airnya sudah kering. Tuhan perlihatkan ular yang membentuk lambang Nazi. Lalu ada bintang segi 8 menutupi ular yang membentuk lambang Nazi ini. Lalu tim berdoa supaya lambang-lambang kejahatan di Uganda digantikan dengan lambang-lambang Tuhan, digantikan dengan tabut Tuhan, kaki dian Tuhan. Dan saat diperkatakan, tampak ada obor turun dari langit untuk disulutkan di Uganda, supaya api Tuhan menyala. Lalu Tuhan memberikan firman 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Dan sungai yang kering itu tampak dipenuhi dengan air. Banyak sekali orang-orang menikmati sungai itu. Mereka masuk, mandi, dan menikmati kesejukan air itu. Venezuela. Lalu Tuhan memperlihatkan di pintu gerbang Venezuela ada penjaga pintu gerbangnya. Tapi patung-patung kerajaan Mesir kuno tingginya seperti raksasa. Setelah mendoakan hal itu, Tuhan perlihatkan Venezuela seperti ikan dalam keadaan kekeringan, seperti megap-megap. Lalu bilangan 6 ayat 24-26 dibacakan bagi Venezuela. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lalu tampak ada negara-negara yang membenci Venezuela. Dan Tuhan memberikan 1 Petrus 4 ayat 7-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pintu-pintu gerbang. Lalu Tuhan memperlihatkan ada firman yang tertulis di pintu-pintu gerbang.
Di pintu gerbang Argentina ada tertulis 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Di pintu gerbang Indonesia ada tertulis Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Di pintu gerbang Venezuela ada tertulis Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Di pintu gerbang Uganda ada tertulis Zakaria 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya.